Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 23 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan cinta kita semua. Terbukti nyata Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih percaya kepada kita, dipercayakan kita untuk hidup satu hari ini dan besok dan seterusnya sampai Yesus datang. Pergunakan setiap kesempatan, kepercayaan yang datang dari Tuhan untuk betul-betul kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita yang sebenarnya kita tidak layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, hidup kita yang sebenarnya tidak layak dipanggil pilih Tuhan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 254. Tuhan yang panggil. Karena berkaitan pagi ini kita membaca firman Tuhan 1 Samuel pasal 3, satu pasal penuh. Kisah Samuel sampai 3 kali dipanggil sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, suatu hari kelak Samuel menjadi nabi yang dipilih Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, supaya bangsa Israel yang berdosa terus dibawa untuk berjalan-jalan lurusnya Tuhan. Karena Tuhan sudah kelihatannya kesal, saudara ya. Bangsa Israel yang bandel sekali, tegar tengkuk, keras kepala. Demikian mari kita semua, mari kita menjadi anak Tuhan yang mau dibentuk sama Tuhan. Karena sebetulnya kita tidak layak, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil Tuhan, amin, haleluya. Tuhan yang Yesus panggil pilih kita, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang panggil pilih kita, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil pilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, iman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, amin, haleluya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
karena Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami datang kepada-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, bawaku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan sebentar kami membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Engkau panggil kami jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir pagi ini. Kau lihat dari surga buat setiap kami anak-anak-Mu yang mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan sudah pilih kita bangsa yang terpilih, kata firman Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita dapat memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Yang dulu kita dipanggil, dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan panggil kita masuk di dalam terang ajaib. Dulu kita bukan umat Tuhan, tapi sekarang menjadi umat kesayangan Tuhan. Dulu kita tidak disayang, tidak dikasih, tapi saat ini kita mendapat belas kasihan. Oh, anugerah Tuhan yang besar. Kita pelihara keselamatan, kasih karunia yang kita terima dari Tuhan, yaitu dengan kesetiaan kita kepada Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Pagi ini kita mau baca kitab 1 Samuel pasal ketiga, saudara. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 21. Kisah Samuel dipanggil sama Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Ya, tentunya ini masih remaja, saudara Samuel, ya. Panggil pilih sama Tuhan. Samuel masih muda. Saya mau baca. Samuel masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Karena apa, saudara? Karena tentunya bangsa Israel suka keras kepala. Jadi Tuhan itu kesal, saudara, ya. Jadi Tuhan tidak kirim hakim. Tuhan tidak kirim, ya. Tuhan kirim ini, Tuhan mau panggil Samuel itu, ya. Sudah lama tidak ada penglihatan-penglihatan, kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jarang. Kenapa? Mereka banyak jalan sendiri, gerak sendiri itu bangsa Israel. Keras kepala. Biar tahu rasa dia gerak sini seperti apa. Ya, seringkali dalam kehidupan kita juga begitu. Kenapa seringkali kita berdoa belum dijawab sama Tuhan? Kita perlu koreksi diri. Jangan kita ada salah di hadapan Tuhan. Lebih bagus kita ngaku banyak salah daripada kita mengaku orang benar. Ya, seperti kata firman Tuhan, tidak seorang pun yang benar. Kita semua orang berdosa. Yang penting mari kita memiliki sikap hati yang rendah hati. Kita datang kepada Tuhan tidak boleh sombong-sombong, rendah hati di hadapan Tuhan, ya. Terus berikutnya, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi ini pengerja, saudara, ya. Seperti dulu waktu papi mami saya masih hidup, saya ingat sekali saya masih kecil. Di rumah Tuhan banyak papi mami panggil pengerja. Tidur di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Nah, Samuel juga sama. Ternyata Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah, ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Coba dipanggil Samuel, karena Samuel ada di rumah Tuhan. Mari kita mau selalu ada di rumah Tuhan, supaya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Samuel dipanggil karena Samuel ada dalam bait suci Tuhan. Jadi Tuhan juga mau
supaya kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan Samuel ternyata respons, dipanggil Samuel, Samuel. Ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak manggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ya, lucu sekali, berarti ini masih remaja. Ada suara Samuel, dia pikir Eli. Ya, tapi di sini saya lihat masalahnya Samuel meresponi, sudah. Dia bangun. Dia panggil, ya Bapak. Berarti daripada diam saja. Ya, tetapi Samuel dia meresponi akan panggilan Tuhan. Ya Bapak. Ya. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk kedua kalinya, saudara. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak manggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak manggil anakku. Tidurlah. Demikian berarti Samuel ini meresponi. Dan saya yakin Imam Eli tentu berpikir, wow, siapa manggil, kenapa dua kali ini, saudara? Coba berikutnya. Sambil belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya, karena Samuel masih baru, saudara. Ya, dilatih sama Tuhan, punya kepekaan. Tuhan mau lihat respon gak nih Samuel? Ternyata respon, saudara. Ya, dipanggil sama Tuhan, dia langsung bangun, dia panggil Imam Eli. Ya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak manggil aku? Lalu mengerti Eli bahwa Tuhanlah yang mengambil anak itu. Coba nih, Eli baru sadar, Imam Eli, ternyata yang manggil adalah Tuhan. Kan sudah 3 kali, saudara. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat tidurnya. Dan Imam Eli sudah memberikan nasihat. Kalau nanti dipanggil, langsung mari respon. Ya, katakan berbicaralah ya Tuhan, langsung tujukan kepada Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara sebab hamba ini mendengar. Untuk keempat kalinya Yesus menampakkan diri berbicara kepada Samuel. Dan apa yang katakan Eli terjadi. Samuel berkata, berbicara sebab hamba ini mendengar. Lalu berfirman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Jadi Samuel sebagai alat, sebagai hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Ya, terus berikutnya, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, bahwa anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Jadi Tuhan yang melalui hambanya Samuel bicara, tidak lama lagi Eli akan semua runtuh, saudara. Karena Eli ternyata anaknya Hofni Pinehas tidak takut sama Tuhan. Jadi Tuhan marah. Oleh itu suatu pembelajaran buat kita, supaya kita pegang teguh kebenaran Tuhan. Jangan lalai di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam Yeremia 48 ayat 10, kalau kita lalai sama Tuhan, ada hukuman, terkutuk. Maka kita takut. Ini buktinya Eli. Tidak lama lagi dia bilang, keluarga itu selamat karena dosa yang telah aku akan menghukum keluarganya, dihukum sama Tuhan. Anaknya telah menghujat Tuhan, ya. Hofni sudah berdosa sama Tuhan. Hofni Pinehas itu. Setelah aku telah bersumpah pada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban saja yang selamat. Kalau Tuhan sudah marah, saudara, ya, tidak peduli apapun, saudara, tidak didengar sama Tuhan. Maka di sini kita terima kasih dengan baca Alkitab, kita makin mengerti karakter dari Tuhan yang begitu agung sempurna. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan, tapi takut sama Tuhan. Dan ternyata sambil dipakai Tuhan, karena dia meresponi. Sambil tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apa yang disampaikan kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan kepadamu itu. Wow, jadi sedikit kesal, saudara Eli, ya. Ayo cerita jujur, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu, cerita. Waduh, ya. Jadi ternyata Imam Eli mau tahu juga. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, pilih diperbuatnya apa yang pandangnya baik. Ternyata
Samuel anak jujur, anak yang takut akan Tuhan. Ya, dicecer habis sama si Imam Eli dan dia cerita. Karena dia masih polos, saudara ya. Jadi hamba Tuhan seperti itu. Mari kita memiliki hati yang bersih, hati yang takut akan Tuhan, dan bertindak jujur di hadapan Tuhan. Ya, ayat 19, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkan dikukur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai ke Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah ini Samuel dipakai Tuhan menjadi seorang nabi Tuhan. Terus ada satu yang terakhir, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebabnya menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21, satu pasal penuh, yaitu Tuhan panggil Samuel. Demikian kaitannya dengan kehidupan kita dipanggil sama Tuhan Samuel. Ternyata yang pertama, ada 3 hal penting saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan panggil Samuel. Dan yang kedua, Samuel meresponi. Dan ketiga, Samuel berani melangkah. Saudara. Ini penting. Ternyata lihat ini, Samuel makin besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak satu benar firman-Nya yang dibiarkan gugur. Berarti dia pelaku firman. Oleh itu mari, ada 3 hal penting. Tuhan mau panggil setiap kita, dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus meresponi. Dan ketiga, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Kita mau apa? Ikuti firman Tuhan. Karena Samuel dikatakan situ, semuanya dilakukan Samuel. Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Ya, oleh itu mari kita menjadi orang bisa dipercaya. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu bersama saya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua sentralnya Tuhan Yesus. Kesempatan mumpung masih ada, jangan pernah lalukan waktunya dengan sia-sia. Tapi kita pergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan, semuanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil pilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa, ingat Bapak Ibu sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Mari, ada 3 hal penting yang kita belajar pagi ini. Bahwa yang pertama, Tuhan sudah panggil pilih Samuel. Demikian kehidupan kita dipanggil pilih Tuhan. Dan Samuel meresponi, dia cinta Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Samuel di situ dipakai Tuhan, ya, dipakai, dipercayakan Tuhan jabatan nabi Tuhan. Demikian kiranya Tuhan mempercayakan kepada kita semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan, haleluya.